Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kedepannya anak-anak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat semuanya. Belajar hari ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar secara daring, saya bersyukur kalian masih tetap antusias dan semangat. Kira-kira hari ini adakah yang tidak masuk? Masuk semua, Ya. masuk semua, Pak. Alhamdulillah semangatnya masih jelas. Meskipun tak belajarnya daring itu belajar jarak jauh. Saya di sini dan kalian di sana, tapi tidak masalah karena sejatinya waktu dan jarak tidaklah memisahkan kita. Karena sekarang ada teknologi. Ya, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar. Jadi materinya kita adalah tentang mad lazim musakol ilmi. Yang mana sebelum kita mendekatkan dengan mad lazim musakol ilmi, sebelum kita membahas mad lazim musakol ilmi secara lebih mendalam, kita harus tahu dulu triknya. Apa itu triknya? Yaitu satu, kita cari apa kesenangan mad lazim musakol ilmi. Kalau bahasa kerennya Cak, sebelum kita PDKT kita harus tahu kesenangannya apa. Dan kalian, karena kalian adalah murid-murid terbaik saya kasih bocoran. Mad lazim musakol ilmi itu ternyata senangnya sama asli atau matok. Pokok ada matnya itu biasa. Maka dari itu syarat yang harus kalian bawa untuk mendekati dirinya adalah dengan membawa mat asli. Pokok ada matnya. Yo, kira-kira ada yang ingat tidak? Mat asli atau mat topi itu apa? Coba saya ya, silakan Mas Tadi. Ya, seingat saya, menurut kata Ustadz Mulisin kemarin, yang dimaksud mat topi adalah mat yang tidak bertemu dengan hamzah, sukun, ataupun asli. Jawabannya sangat bagus sekali. Boleh tepuk tangan untuk Mas Budi. Sebagai wujud rasa syukur saya karena saya terharu melihat semangat kalian hari ini, izinkanlah saya untuk membuat sebuah status khusus untuk kalian semua. Sudah siap ya status saya? Ya Pak. Siap ya? Nah, sekarang lihatlah status saya khusus untuk kalian dari ini. Status amulisi adalah tujuan pembelajaran materi mad lazim musakol ilmi. Diharapkan siswa dapat: 1. Menjelaskan pengertian, 2. Menemukan dalam Al-Quran, 3. Menguraikan cara membaca, 4. Menjabarkan mad lazim, 5. Memperagakannya, dan 6. Menerapkannya. Bahwa nanti setelah pembelajaran ini kalian dapat menjelaskan mad lazim itu apa sih, seperti apa dirinya dan bagaimana tipikalnya. Terus lagi menemukan mad lazim dalam Al-Quran. Jadi pokoknya dibuka kalian cari
mana contoh-contohnya, seperti apa sih wujudnya mat lazim. Dengarkanlah lagu yang saya ciptakan untuk kalian semua. Pembahasan kita kali ini adalah tentang hukum bacaan mad lazim mufakol ilmi. Menurut bahasa, mad berarti panjang, lazim berarti pasti atau harus panjang, mufakol berat atau diberatkan, ilmi berarti kalimat atau kata dalam bahasa Indonesia. Sedangkan menurut istilah pengertian dari mad lazim mufakol ilmi adalah setiap ada mad yang bertemu dengan tasdid dalam satu kata. Agar kita lebih mudah memahami bagaimana mad lazim mufakol ini, maka kita simak penjelasan contohnya. Di sini kita lihat adalah contoh bacaan mad lazim mufakol ilmi. Kenapa mad lazim? Karena terdapat mad yang bertemu tasdid dalam satu kata. Madnya mana? Fathah diikuti alif, ini asalnya mad tobi'i. Bertemu dengan tasdid dalam satu kata, maka disebut dengan mad lazim mufakol ilmi. Ada lagi doma diikuti oleh sukun. Asalnya apa? Mad asli atau mad tobi'i. Karena bertemu dengan tasdid dalam satu kata, maka disebut dengan mad lazim mufakol ilmi. Yang asalnya tadi mad tobi'i hanya panjang satu alif atau dua huruf, sekarang karena bertemu dengan tasdid maka menjadi 3 alif atau 6 harokat. Itulah. Setelah tadi kalian menyimak video tersebut, sekarang saya dibantu oleh chef Facebook ini bertanya, apakah yang ingin kalian tanyakan? Yo, siapa yang bertanya? Saya Pak, Ya, silakan. satu kata, kalau tidak dalam satu kata gimana Pak? Oh ya, tadi harus satu kata. Kalau tidak dalam satu kata bagaimana? Ya, coba teman yang lain ada yang bisa menanggapi? Saya Pak, Oh ya, sekarang Mbak Erlina, coba. tadi kan Mbak Arisa tanya, apakah harus satu kata begitu Mbak Arisa? Ya Mbak. Oh, kalau menurut saya itu kalau tidak satu kata itu bukan mad lazim, dan apabila juga tidak panjang itu juga bukan mad lazim, karena syaratnya mad lazim itu harus panjang dan dalam satu kata. Gitu Pak, menurut saya. Benar atau tidak Pak jawabannya? Oh ya, jawaban yang bagus. Kalau tidak dalam satu kata, itu bukan lagi mad. Kegiatan kita selanjutnya adalah berdiskusi. Saya akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompoknya seperti kemarin saja ya. Oh, itu ada Mas Budi bersama kelompoknya, Mbak Herlina dengan kelompoknya, Mas Maliki dengan kelompoknya. Tugas diskusi kalian yang pertama ini adalah mencari contoh-contoh mad lazim dalam Al-Quran. Itu ditulis bagaimana contohnya dan bagaimana bentuknya. Saya kasih waktu 20 menit, cukup ya? Cukup Pak. Cukup ya, silakan sekarang didiskusikan dengan kelompoknya, dicari itu contoh-contoh bacaannya.
Ya, Pak. Ya Pak. Sudah, Cak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bagus, saudara, semangatnya tinggi-tinggi. Ini coba dipaparkan kelompok berapa dulu? Kelompok 1, 2, atau 3 mungkin? Kelompok 1, Pak. Ya, kelompok 1 Kelompok silakan 1, Mbak Pak. Lianawati. Ya, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami menemukan beberapa contoh dengan mat lazim musaqal kilmi, yaitu pada surat Al-Fatihah ayat 7, dan Al-Fajr dan An-Nazi'at ayat 34. Ya, dari kelompok 1, 2, dan 3 jawabannya bagus-bagus. Sekarang kalian kembali ke kelompok kalian masing-masing untuk mendiskusikan. Sekarang hasil itu dianalisis, dicari apa sebabnya, bagaimana cara membacanya, dipertajam lagi ya, untuk nanti dipresentasikan masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusinya, dan kelompok lain boleh mengkritisi. Ya, coba silakan dipresentasikan kelompok berapa dulu? Saya Pak. Ya, Kelompok ini 2. Mbak Herlina kelompok 2 silakan. Ya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya Pak, kelompok 2. Ya. Hasil diskusi kami menemukan contoh dari mad lazim dan juga sebab-sebab terjadinya Pak. Contoh yang pertama itu terdapat di surat Al-Haqqah ayat 1. Lafadznya Al-Haqqah. Nah, sebab terjadinya Pak, kenapa Al-Haqqah itu disebut dengan mad lazim, karena ada huruf mad dalam huruf H itu Pak, yang bertemu tasdid dalam satu kata. Jadi dibacanya Al-Haqqah begitu. Nah, dibacanya panjang 3 alif. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga menemukan juga Pak dengan kelompok saya yang nomor 2. Qul az-zakaraini itu terdapat dalam surat Al-An'am ayat 143. Disebut mad lazim karena ada mad yang bertemu tasdid dalam satu kata. Dibacanya juga sama Pak, dibaca panjang 3 alif. Itu hasil diskusi dari kelompok kami Pak. Saya menanggapi Pak. Ya, silakan. Ya, tadi Bu Herlina sudah memberi contoh. Tapi untuk yang contoh kedua itu yang surat Al-An'am ayat 143, itu kemarin saya di TPQ itu bersama Ustadz Damroni, katanya itu contoh bacaan mad farqi Pak. Jadi saya agak bingung ini sebenarnya antara mad farqi dengan mad musaqal hilmi itu sama apa beda Pak? Ya, coba kelompok lain atau teman yang lain bisa menanggapi. Saya mau menambah Pak. Oh ya, silahkan. Karena tadi kan Mas Budi kan menanggapi presentasi saya tuh Pak. Ya. Sekarang saya mau menguatkan ini Pak. Justru malah bagus, ini yang saya suka ini. Qul az-zakaraini itu toh Pak yang tadi tanya sama Mas Budi. Iya, benar. Lebih tepatnya begini Mas Budi. Gimana Mbak? Setiap mad farqi itu adalah mad lazim. Sebab syaratnya terpenuhi. Sedangkan setiap mad lazim belum tentu mad farqi. Sebab syarat mad farqi bukan pada harokat dan letak suatu kata, akan tetapi pada huruf, yakni hamzah istifham. Itu kan ada ul az-zakarain, itu hamzah istifham, itu yang membedakan. Itu Mas Budi bisa diterima. Ya. Setelah kita berdiskusi, siapakah yang berani menyimpulkan dan mempraktekkan bagaimana tadi mad lazim musaqal ilmi? Ya, Mas Budi ini siswa terganteng di kelas ini. Kesimpulannya, menurut pendapat saya ada 2 Pak. Ya. Nah, ini sudah saya tuliskan. Yang pertama, mad lazim adalah setiap ada mad yang bertemu tasdid dalam satu kata. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Ya. Kemudian yang kedua,
Syarat mad lazim mushaful hilmi itu ada dua. Yang pertama adanya huruf mad, yang kedua terletak dalam satu kata. Jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka bukan disebut mad lazim. Contoh, Oh ya, terima kasih kesimpulan yang sangat bagus. Jadi cirinya gini, Cak. Mad lazim itu kata kuncinya satu, adanya mad. Mad apapun yang pokok adalah mad. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus mempelajari ilmu tajwid dengan baik dan benar. Kenapa? Karena untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar kita wajib menggunakan ilmu tajwid. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang mad lazim mukhaffaf hilmi. Nanti bisa dibaca-baca dulu bukunya di rumah, atau misal kekurangan bahan bisa buka di blog saya. Untuk post-testnya aja silahkan nanti dikerjakan di link yang sudah saya share di grup. Untuk caranya teknisnya misal kebingungan itu bisa dilihat ya, seperti ini Cah nanti. Sudah, alhamdulillah ya, sudah. Sekarang pembelajaran ini kita akhiri. Semoga pertemuan kita kali ini mendapat ridho dari Allah sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat serta barokah. Setelah pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.